Halo Sobat Story, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tombol loncengnya agar kalian dapat terus menikmati cerita horor dan cerita lainnya. Malam itu, di sebuah desa yang mulai dilupakan waktu, ada suara tangis lirih dari pekuburan tua. Suara itu selalu terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Tepat pukul 2 dini hari, mereka bilang, itu suara Rina, perempuan yang mati tak wajar dan arwahnya tak pernah benar-benar tenang. Rina adalah gadis desa yang manis dan penuh semangat. Sehari-hari ia membantu ibunya menjual jajanan pasar. Di balik kesederhanaannya, Rina menyimpan satu rahasia. Ia menjalin cinta diam-diam dengan Andre, pemuda kota yang sedang melakukan penelitian di desa tempat Rina tinggal. Andre tampan, berpendidikan, dan penuh perhatian. Rina merasa dirinya gadis paling beruntung di dunia. Namun, semua berubah ketika Rina hamil. Ketika ia memberitahu Andre tentang kehamilannya, wajah pria itu langsung berubah. Tidak ada lagi senyum manis, hanya ketakutan dan kemarahan. Aku tidak bisa bertanggung jawab, Rin. Aku sudah bertunangan di kota. Tolong, jangan bikin hidupku hancur, kata Andre. Rina menangis, tapi yang lebih menyakitkan, malam itu Andre mengajaknya ke sebuah hutan di pinggir desa. Katanya ingin bicara baik-baik. Malam gelap tanpa rembulan, angin dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan daun membusuk. Andre menggandeng tangan Rina dengan paksa. Hutan tempat mereka berjalan begitu sunyi. Hanya sesekali suara burung malam menjerit jauh di antara pepohonan. Kenapa kita ke sini? Tanya Rina, suaranya bergetar. Andre tak menjawab. Sampai mereka tiba di tepi sumur tua yang ditutup lempengan kayu rapuh. Aku takut, Mas. Tiba-tiba Andre menatap tajam. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mendorong tubuh Rina dengan brutal. Kayu penutup sumur pecah. Tubuh Rina terjun bebas ke dalam kegelapan. Suara tulang patah bergema. Dari dasar sumur terdengar suara lirih. Mas Andre! Mas Andre, tolong! Mas Andre! Namun, Andre dalam ketakutannya melemparkan batu besar ke dalam sumur. Suara itu bercampur dengan erangan pelan. Lalu diam. Lama Andre berdiri mematung. Hanya suara angin yang melolong, seolah hutan ikut menyaksikan dosa itu. Untuk menutupi kejahatannya, Andre memalsukan cerita. Ia bilang Rina kabur ke kota
meninggalkan bayinya. Keluarga Rina hancur. Ibu Rina sakit dan meninggal dalam kesedihan. 7 hari setelah hilangnya Rina, warga mulai mendengar suara tangisan dari sumur tua. Beberapa warga yang nekat mendekat melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar hutan. Tapi yang paling menyeramkan adalah saat Andre kembali ke desa setahun kemudian. Setelah kabar bahwa tanah di sana hendak dijual untuk proyek wisata, ia datang untuk urusan bisnis, seolah-olah tak pernah membunuh siapapun. Andre tidur di penginapan tua desa sendirian. Jam menunjukkan pukul 1:57 dini hari saat suara ketukan halus membangunkannya. Dari jendela terlihat kain putih lusuh tergantung. Sosok itu melayang, tidak menginjak tanah. Ketika Andre membuka tirai, wajah pucat membusuk dengan mata melotot dan darah hitam kental menetes dari mulutnya, langsung menempel di kaca. Mulut pocong itu bergerak. Andre. Suaranya serak dan berdengung, seolah berasal dari dasar bumi. Tiba-tiba kaca pecah dan ruangan menjadi dingin seperti peti mayat. Lampu berkedip cepat. Pocong itu kini melompat-lompat. Suara kain kafan menggesek lantai, dan setiap kali dia melompat, tubuhnya terpelintir kepala ke belakang. Tangan terjulur dari sela-sela kain kafan, mencakar udara. Kau pikir aku lupa, Andre? Rasanya dingin saat batu pertama menghantamku. Rasanya gelap saat kau tinggalkan aku hidup-hidup di sana. Andre mencoba kabur dari desa. Namun malam itu dia kembali ke penginapan. Entah kenapa, seperti ada kekuatan yang memaksanya kembali. Pukul 2 dini hari tepat, telepon kamar berbunyi. Ia angkat, namun tidak ada suara. Hanya desahan napas berat dan suara kain diseret. Lalu semua lampu padam. Dari kegelapan kamar terdengar suara kain terikat dikencangkan. Dan suara perempuan bernyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo, dengan suara 2 nada seperti kaset rusak. Tiba-tiba dari bawah tempat tidur muncul kepala pocong dengan mata terbakar merah
Darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi patah-patah dan lidah menghitam menjulur keluar. Sudah waktunya tidur bersamaku. Keesokan paginya, Andre ditemukan tewas membeku. Tubuhnya terikat kain kafan rapat. Di dahi tertulis dengan darah, "Aku sudah bangkit." Kini, setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara lonceng berdentang dari sumur tua. Padahal tak pernah ada lonceng di sana. Suara itu diiringi ratapan. Aku belum selesai. Masih ada yang harus aku bawa. Warga takut menyebut nama Rina. Mereka hanya memanggilnya dia yang dibungkam.